Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2021. Baik, teman-teman sekalian, semakin dekat menuju tes UTBK, maka kita harus semakin sering latihan soal, khususnya untuk soal-soal yang berpeluang tinggi untuk keluar pada tahun 2021. Nah, pada video kali ini saya akan sajikan khusus mapel sosiologi ya untuk soal-soal yang kita prediksi ya bisa keluar dan kita cari cara penyelesaian yang cepat karena waktu kita terbatas. Oke, next. Nah, ini yang di video lalu kita sampaikan bahwasanya kisi-kisi sudah kita bahas di video sebelumnya dan pada kali ini kita akan bahas bagaimana menguasai penyelesaian soal dengan cara cepat karena waktu kita terbatas, apalagi ini adalah sosiologi ya, peluang dapat skor tingginya sangat besar sekali. Nah, kita ketahui ya bahwasanya paling tidak 5 materi inilah yang kita prediksi ya berdasarkan 10 tahun terakhir itu yang sering keluar. Maka ini berpeluang juga menjadi materi yang keluar pada tahun 2021. Nah, sosiologi itu kan kita ketahui jumlah soalnya 20 dan dari 20 soal itu syukur-syukur kalau kita bisa benar semua maka istimewa. Tapi paling tidak sebenarnya tidak harus benar semua teman-teman. Paling tidak kita aman, usahakan benar 10 sampai 13 soal untuk dapat skor aman pilihan di UTBK ini. Untuk itu dengan keterampilan yang kita asah mendekati hari ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kemampuan kita bisa menjawab soal dan kita dapat skor tinggi. Next, oke. Ini saya berikan beberapa contoh soal yang kita prediksi nanti paling tidak mirip ya keluar di tahun 2021. Nah ini pertama kelompok sosial. Nilai sosial yang digunakan untuk mengarahkan serta mengikat masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan sistem nilai yang berlaku berfungsi sebagai ini ada apakah sebagai alat pengatur sosial, apakah pemenuhan peran sosial, apakah hanya alat solidaritas atau sebagai alat menentukan harga sosial atau pengaturan peranan sosial. Di sini kata kuncinya adalah ini ya, mengarahkan mengingat masyarakat supaya berperilaku dengan sistem yang telah dibentuk. Maka sebenarnya kita bisa tarik ya bahwasanya salah satu fungsi nilai sosial adalah sebagai sarana pengawasan atau pengontrol dari nilai sosial yang sudah kita sepakati di masyarakat itu sebenarnya adalah alat kontrol, alat pengawasan melalui daya ikat tertentu sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi nilai sosial dijadikan sebagai alat kontrol perilaku masyarakat agar berperilaku sesuai dengan peran yang diharapkan, yang kita harapkan, yang telah kita sepakati bersama. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah alat pengontrol sosial. Kata kuncinya ya. Next. Pas kedua ini adalah sebuah pernyataan ya, tim SAR yang berkontribusi dalam membantu evakuasi korban bencana gempa di Lombok. Berdasarkan peranannya, ingat ya, kata kunci adalah peranan ya dalam kelompok sosial. Tim SAR itu termasuk ke dalam tipe yang mana? Apakah reference group, apakah informal group, okupasional, volunteer, ataukah membership group? Nah, kita lihat nanti skup sebuah kelompok sosial itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah apakah tersier, primer, atau sekunder. Nah, kalau di sini kan gempa bumi itu kan masalah nyawa, berarti masalah primer. Nah, dari situ bisa kita ungkap ya. Kelompok volunteer biasanya terbentuk karena memiliki tujuan yang sama terkait dengan kebutuhan primer ya. Ini ya, ingat kebutuhan primer masyarakat seperti kebutuhan sandang, pangan, jiwa, kasih sayang dan biasanya keanggotaan kelompok volunteer tidak terlalu mengikat, artinya mereka bisa ikut bergabung maupun keluar dari kelompok kapan saja. Berjalannya kelompok volunteer itu dilandasi kalau sudah terpenuhi kebutuhan masyarakat, biasanya kelompok ini kemudian selesai. Nah, tim SAR merupakan sekelompok orang yang membantu pencarian kan, search and rescue serta penyelamatan korban bencana. Artinya kita simpulkan tim SAR masuk kelompok volunteer karena sebenarnya upaya yang dilakukan oleh tim SAR adalah untuk menyelamatkan ya, atau kebutuhan primer masyarakat. Jawabannya adalah D. Saya next, kasus ketiga. Iklan rokok yang tersebar bebas di berbagai media massa menjadi salah satu faktor semakin meningkatnya konsumsi rokok di masyarakat. Meskipun pemerintah banyak mengkampanyekan dampak negatif rokok hingga penerapan undang-undang mengenai pelarangan rokok di tempat umum. Hal tersebut sebenarnya oleh. Jadi ada sebuah kontradiksi ya. Jadi walaupun pemerintah sudah menghimbau untuk kampanye dampak negatif, tapi dengan ada iklan rokok itu
himbauan itu kadang tidak berefek. Nah, ini sebabnya apa gitu ya? Apakah sosial tidak sempurna atau peniruan generalis ada yang salah, sub kebudayaan menyimpang, dekulturasi budaya, transformasi budaya perilaku masyarakat. Nah, dari sini sebenarnya cukup mudah ya, bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah itu adalah jenis sosialisasi yang belum sempurna, tidak sempurna. Sini kami coba kupas. Sosialisasi tidak sempurna adalah salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial karena adanya ketidakselarasan pesan yang disampaikan dari para agen sosialisasi. Pada soal tersebut ini ya terlihat ketidakselarasan pesan yang disampaikan oleh media massa dengan artinya ke pemerintah menghimbau untuk melarang, tapi media massa masih diberi kelulusan untuk berkampanye, sehingga hal tersebut menyebabkan konsumsi rokok di kalangan masyarakat tetap meningkat karena sponsor terus jalan, sosialisasi oleh media massa karena itu kepentingan ekonomi ya tetap jalan, sehingga himbauan masyarakat itu seolah-olah tidak sempurna menyebabkan konsumsi rokok ya terus meningkat, sehingga jawabannya adalah A. Next, tentang konflik sosial ya. Adanya eksploitasi SDA di Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing, biasanya para perusahaan asing ya, memicu reaksi di berbagai kalangan masyarakat yang direalisasikan, yang diaktualisasikan, dimunculkan dalam bentuk demonstrasi untuk pemutusan kerjasama dengan pihak asing yang sejatinya sangat merugikan bangsa. Yang menurut Lewis Kosar termasuk ke dalam konflik apakah interpersonal, internasional, realistik, non realistik atau intrapersonal. Kita kupas ini ya. Nah ini konflik realistik adalah konflik yang disebabkan oleh adanya kekecewaan atau tuntutan yang belum terpenuhi dan sebagai upaya menjalankan untuk mencapai tujuan. Pada kasus yang ada di soal itu ya, bahwasanya para demonstran merupakan perjuangan untuk tuntutan masyarakat untuk pemutusan hubungan kerja sama dengan pihak asing yang dianggap merugikan masyarakat adalah kita simpulkan bagian dari contoh konflik realistik. Jadi menurut Lewis Kosar, demonstrasi termasuk ke dalam konflik realistik karena dia mengupayakan untuk ini tuntutan ya yang belum terpenuhi. Jadi adanya kekecewaan atau tuntutan yang belum terpenuhi itu kemudian menyebabkan demonstrasi. Maka itu termasuk ke dalam konflik realistik. Next, di kasus berikutnya adalah seperti ini. Salah satu upaya untuk meminimalisasi konflik di tengah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika antara lain, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Bisa kita nanti teliti satu-satu, tapi supaya cepat yang ditanya adalah pada pilihan 1, 2, 3, 4 ini nanti kita diminta konfigurasi jawaban ya. A jika 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dari sini kelihatan tepat saja satu ya, menempatkan keanekaragaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Ini termasuk salah satu upaya ya untuk meminimalisasi konflik. Kemudian menjunjung tinggi kesetaraan dan kesetaraan, artinya perbedaan suku itu tidak ditonjolkan, tapi kesetaraan dan kesamaan yang ditonjolkan. Kemudian, nah ini menciptakan akulturasi budaya yang dapat menjadi identitas bangsa. Jadi ini semakin mempersatukan ya dengan akulturasi budaya, paling tidak yang dimunculkan itu identitas bangsa, bukan identitas suku, sehingga konflik antar suku menjadi menurun, diminimalkan. Tapi kalau kita dalam rapat meningkatkan konsolidasi pada setiap suku, kata kuncinya ini yang ada setiap suku. Kalau setiap suku itu dikonsolidasikan, maka nanti terjadi sebuah ketidaksinkronan dengan suku yang lain, karena seharusnya itu bukan setiap suku tapi antar suku. Maka pembahasan saya seperti ini ya, pernyataan penjelasan di atas itu adalah yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan yang keempat itu justru nanti malah menimbulkan konflik sosial. Sehingga jawabannya adalah A. Next. Oke. Itu teman-teman sekilas tentang bagaimana kita trik menjawab soal sosiologi dengan cepat sehingga skor yang tinggi kita dapatkan karena waktu kita terbatas. Tapi masih ada beberapa contoh soal yang akan saya kupas di waktu berikutnya. Untuk itu, ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Bismillah. Tetap optimis, insya Allah kita berhasil. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.